berdiskusi kaitan dengan pembelajaran kelas. Kira-kira nanti apa yang perlu kita diskusikan dari hasil pengamatan di kelas panjenengan dari anak-anak waktu pembelajaran. Mungkin dari Mas Wian dulu. Selamat pagi Bapak Ibu. Sepertinya selamat lagi pagi. seru ini Ya. diskusi pagi ini. Lihat semangat ini. Kalau beritahu apa ini yang didiskusikan ini? Saya nimbrung ya. Iya. Oke Mas Wian, jelasin Mas Wian. Ya, jadi Apa ini ini? kita sedang berdiskusi mengenai pembelajaran IPA, Bu. Oh, mana Mau sharing-sharing mungkin setelah selama ini kita melaksanakan pembelajaran itu apa cerita yang ada gitu. Ya, kita Mau cerita. berbagi cerita gitu. Iya. Oke. Untuk merefleksikan. Ya, kira-kira apa ini yang mau diceritakan? Apa ada kendala atau apa dalam kelas? Dalam pelajaran IPA sini. Mungkin dari kelas saya dulu gitu. Iya. Ya, jadi kalau di kelas saya itu kebetulan kan kita babnya sama tentang perubahan zat gitu. Nah, kalau di kelas saya itu murid-muridnya memahami konsep teori perubahan wujud zat secara teori, tetapi apabila mereka diminta untuk menjelaskan dan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka masih kesulitan. Seperti itu yang terjadi di kelas saya. Jadi mereka itu paham konsep ya, dia Iya. paham akan materinya sudah paham, tetapi ketika praktek masih kebingungan. Iya, konsep perubahan zat mereka bisa menjawab, tetapi kalau Secara teori mereka bisa menjawab. Iya. Tapi ketika untuk praktek atau mungkin kehidupan sehari-hari mereka kebingungan. Itu di kelas. memang satu kendala. Iya, kelasnya seperti itu. Atau mungkin apakah sama dengan kelasnya Bu Rahma dan Pak Nugroho ini? Oh iya Bu, kalau di kelas saya itu saya sudah menggunakan sumber belajar buku karena saya suruh melihat dan membaca mengamati gambar-gambar yang ada di buku. Tapi ternyata anak-anak masih kesulitan untuk membayangkan apa sih perubahan zat itu, sehingga kalau diajak diskusi belum bisa berjalan maksimal. Itu di kelas saya. Jadi berarti hampir mirip ya, kalau tadi kan tempatnya Pak Fian itu dia sudah paham konsep, tempatnya Pak Nugroho itu dengan baca buku ya, baca buku dia sudah bisa, tetapi untuk mungkin membayangkan perubahan seperti apa ya anak itu ya juga kendala juga itu ya. Kalau di itu bagaimana Ibu? Kalau di kelas saya itu kan saya mencoba menerapkan metode pembelajaran baru. Nah, saya itu membuat video interaktif untuk saya pada saat pembelajaran zat itu. Dan malah siswa itu tidak kondusif. Saya juga kan membagi ke dalam kelompok. Malah waktu ditayangkan videonya itu, video pembelajaran itu malah anak ada yang kesini, kesana gitu. Malah tidak fokus gitu. Terus pada saat dibagi kelompok itu ya juga karena kan mereka mungkin kan berpindah acak gitu, malah dia saya mau sama ini. Pak Nugroho itu malah sudah pakai video ya. Justru ini anak tidak kondusif, tidak coba Bapak Ibu. Permasalahannya sebenarnya kalau menurut saya hampir mirip lah. Jadi kalau di tempatnya Pak Fian tadi dia memang paham betul konsepnya, ya dia sudah paham, tapi untuk mempraktekannya ya sulit. Di Pak Nugroho juga sama, baca buku dia bisa, tapi ketika praktek kalau di Rahma tadi bisa video. Bapak Ibu, mungkin kita bisa ambil dengan rencana pembelajarannya mungkin yang kita rubah mungkin apa yang kira-kira kita angkat untuk menyelesaikan masalah ini, strateginya kira-kira apa Bapak? Bagaimana kalau anak-anak diberikan praktik? Kira-kira praktiknya seperti apa ya? Jadi anaknya bisa bukan hanya paham, bukan hanya tidak dengan teori saja, tapi kalau dengan melakukan langsung mungkin anak bisa ini melihat langsung, mencoba betul. Masa nanti yang kelasnya Bu Rahma nanti anak-anak bisa mencoba kan kiranya melihat video Ya, mungkin lebih betul. tertarik juga sih. Wujud nyatanya sudah Iya. Bagus juga Pak Nugroho itu praktek. Praktek itu juga bagus, nanti mungkin bisa direncanakan untuk praktek gitu ya, praktek perubahan wujud gitu. Mungkin bisa seperti ini Bu, anak-anak misalnya dibagi kelompok, ada anak yang membawa es batu, kemudian
kemudian ada anak yang membawa air dimasukkan ke plastik. Dan nanti wujud perubahan selnya yang anak membawa es batu itu dari padat ke cair. Ya, kemudian tadi yang membawa air di dalam plastik nanti dari cair ke padat. Nah, anak-anak harus tidak cuma membacanya tapi juga melihat langsung. Itu usul dari saya. Iya. Bagus itu ide yang bagus. Jadi anak selain hanya paham konsep, tapi dia juga bisa langsung mempraktekkan ya, bisa mempraktekkan tadi perubahan dari cair ke padat ke cair. Dan untuk perubahan wujud ini anak melihatnya bagaimana, prakteknya bagaimana perubahan dari cair dari padat ke cair nanti bagaimana? Padat ke cair nanti anak-anak bisa meletakkan di suhu panas. Itu nanti kan otomatis ya. Nanti anak-anak akan melaporkan hasil pengamatannya itu untuk nanti bisa dikaitkan dengan bagus seperti itu. Jadi anak bisa secara kontekstual ya, secara bisa langsung praktek dan melihat hasilnya. Kira-kira kapan ini mau dilaksanakan praktek ini? Mungkin pertemuan berikutnya ya kita bisa laksanakan. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin untuk pertemuan berikutnya bisa dipraktekkan dan bisa diamati nih. Kira-kira ada perubahan tidak dengan peserta didik kita? Terima kasih. Ide yang sangat luar biasa. cukup Mas Eri.